kenapa Tuhan mau kita tetap berelasi atau bercakap-cakap dengan Dia, karena itu sesuai dengan tujuan dari penciptaan Allah itu sendiri terhadap manusia. Kalau menurut saya seperti itu. Seringkali ketika kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan, kemudian kita mengingatnya, itu Tuhan Tuhan berbicara secara pribadi kepada kita, bisa bertumbuh dengan iman itu jika kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan melalui bagaimana kita merenungkan firman Tuhan itu setiap hari. Halo Sobat Askara Channel, kembali lagi di Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Dan kali ini sudah bergabung bersama-sama dengan kita ada Bapak Pendeta Enggar Obiantoro. Selamat sore Pak, terima kasih sudah Selamat bergabung. sore juga, ya terima kasih juga. Iya, ini sudah beberapa bulan yang lalu ya kayaknya Pak, kita terakhir berbincang-bincang di Bincang Kita ini. Ya Dan betul. pastinya kali ini juga dari Pak Enggar kita akan belajar banyak dan akan mungkin diskusi dan sharing beberapa hal. Dan kali ini temanya adalah tentang bagaimana kita bisa bercakap-cakap dengan Allah, begitu Pak. Dan ini Ya, mungkin penting untuk terutama untuk pengikut setia Askara Channel yang juga sedang dalam proses bertumbuh imannya begitu dalam iman Kristen begitu ya Pak ya. Jadi ya. serasanya tepat nih kalau misalnya kita memang ngobrolnya sama Pak Enggar. Ya, dan langsung ke pertanyaan pertama, Pak. Sebagai kita ya, Pak, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, mungkin kita menyadari bahwa berkomunikasi dengan Allah itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita sebenarnya ingin tahu mengapa sih Allah itu selalu ingin kita berinteraksi atau berdialog dengan Dia. Padahal kan mungkin ya Pak, kalau sebagai Tuhan mungkin bisa bisa saja memutuskan gitu apa yang akan terjadi di hidup kita. Tapi mengapa Tuhan masih mau untuk kita selalu berdialog dengan Allah gitu. Ya, ya, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, kalau menurut saya itu sangat berkaitan dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Hmm. Tujuan Allah menciptakan manusia kan memang Tuhan itu mau berelasi ya dengan ciptaannya. Ya, eh, bahwa kenapa sih kok Tuhan tuh menciptakan manusia gitu? Kenapa nggak menciptakan malaikat saja gitu kan, yang nurut-nurut gitu kan, Ya, yang bisa mungkin bisa diprogram gitu aja kan, ya, tidak akan apa tidak akan nyeleweng salah gitu gitu ya Pak kan. ya. Tapi kenapa Tuhan menciptakan manusia dan juga kemudian menciptakan manusia itu dalam gambarnya, dalam rupa Allah. Itu kan sesuatu yang luar biasa ya, rahasia yang sangat luar biasa yang kita tahu dari kebenaran Tuhan ya. Karena memang Tuhan berelasi dengan cipta, khususnya dengan manusia ya. Karena manusia itu sebagai satu eh, ciptaan yang paling mulia atau termulia di antara ciptaan yang lain, gitu, ya. Sehingga Tuhan menciptakan manusia itu sesuai dengan gambarnya, dengan rupanya, itu kan. Eh, dan itu sesuatu yang tentu saja punya maksud. Sekalipun hewan-hewan, binatang-binatang ataupun tumbuh-tumbuhan itu Tuhan ciptakan begitu indah luar biasa gitu ya. Iya. Alam semesta itu Tuhan ciptakan begitu indah luar biasa, tapi dengan mereka Allah tidak bisa berelasi gitu, berelasi dalam arti bercakap-cakap atau saling mengungkapkan apa yang menjadi kemauannya ya, hanya dengan manusia saja ya. Jadi kalau menurut saya kenapa Tuhan mau kita
tetap berelasi atau bercakap-cakap dengan dia karena itu sesuai dengan tujuan dari penciptaan Allah itu sendiri terhadap manusia. Kalau menurut saya seperti itu. Iya ya Pak, berarti yang harus digarisbawahi itu tadi ya Pak, tujuan Allah yang menciptakan kita dan bahwa kita ini makhluk yang termulia itu ya Pak ya. Makanya kita bisa Ya, berkomunikasi bahwa Tuhan tuh mau mendengarkan kita begitu ya Pak ya. Tuhan menempatkan kita sebagai pribadi dengan pribadi gitu. Jadi kita bebas berkomunikasi ya Pak ya dengan Allah. ya. Ya, dan tentunya kita kalau bercakap-cakap dengan Allah mungkin ada hal-hal yang harus kita perhatikan atau cara tertentu seperti itu Pak. Walaupun mungkin kita tahu kita bebas saja, tidak hanya melalui doa saja misalnya, atau mungkin pada saat-saat tertentu. Nah, mindset yang benar yang harus kita punyai saat kita berkomunikasi dengan Allah itu apa Pak? Ya, kalau dalam konteks kita sekarang ya, Iya. konteks kita sekarang kan bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Allah itu kan tidak seperti pada waktu zaman perjanjian lama ya, yang Ya. mungkin kalau kita baca dari perjanjian lama itu ya bagaimana Tuhan itu bisa berkomunikasi dengan Musa misalnya atau dengan para nabinya itu secara harfiah gitu. Nah, kalau kita kan sekarang tidak dalam pengertian seperti itu ya. Ya memang yang biasa kita kita mengerti ya bahwa kita bercakap-cakap dengan Allah itu dengan dalam doa gitu ya. Ya. Itu tidak salah juga ya. Tetapi yang pasti memang karena firman Tuhan yang sekarang itu ya sudah ada pada kita ya, itu kan uh, merupakan kehendak Allah yang Tuhan nyatakan kepada kita ya. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan ini kita bisa berinteraksi kepada Tuhan atau dengan Tuhan itu dalam perenungan-perenungan firman Tuhan itu. Ya, seringkali kan kita membaca firman Tuhan, kita merenungkannya gitu ya. Kemudian Tuhan memberikan uh, apa, pengertian kepada kita ya, itu sebagai satu kita memahaminya sebagai satu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Nah, itu kan sebagai sesuatu yang bagi kita bisa mengerti demikian ya. Kemudian baru ketika kita mengungkapkan isi hati kita di dalam doa ya, itu sesuatu yang kita lakukan ya. Tapi juga pada satu sisi yang lain, kalau yang seringkali saya merasakan bahwa seringkali ketika kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan, kemudian kita mengingatnya, itu Tuhan berbicara secara pribadi kepada kita. Kemudian juga dalam hati nurani kita juga menanggapinya itu ya. Saya rasa itu juga menjadi satu cara komunikasi kita juga ya dengan Tuhan ya. Sekalipun bukan pada saat kita berdoa secara khusus ya, tapi ketika kita merenungkan firman Tuhan itu ya, kita menghayatinya, berusaha untuk memahami dan menghayatinya itu, kita juga mengungkapkan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, di dalam hati nurani kita ya, dalam pemahaman kita ya. Itu menurut saya seperti itu juga gitu ya. Iya, berarti tidak hanya lewat doa, tetapi juga lewat perenungan firman Tuhan itu ya Pak ya sebenarnya. Ya, Di mana ya. kita memang secara pribadi seperti memang berbicara hanya dengan Allah saja dan kemudian hati nurani kita juga yang akan istilahnya bisa tersentuh seperti itu ya Pak ya, bisa mungkin menjadi peka terhadap apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita begitu ya Pak ya. Jadi Ya, memang kalau betul. dibandingkan
dengan yang dulu ya Pak ya di perjanjian lama mungkin langsung ya Pak komunikasinya dan mungkin seperti ya memang Ya, conversation percakapan seperti itu. Tapi mungkin untuk konteks kita sekarang ya yang jelas bahwa ada hati untuk kita bisa datang dulu kepada Allah dan kemudian eh, merenungkan firman Tuhan itu tadi Pak ya yang ya, menjadi poin penting itu supaya ya, juga. karena memang kan kalau sekarang kan ketika kita percaya Tuhan Yesus dan kita meyakini Tuhan sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, mengundang Dia masuk dalam hati kita, Roh Kudus ada di dalam hati kita, itu kan juga menjadi satu satu bentuk komunikasi kita juga ya dengan Tuhan gitu ya. Kudus yang ada di dalam hati kita itu kan seperti ada percakapan antara Tuhan dengan jiwa kita itu ya. Terus menerus itu ya saya merasakan itu apa sering terjadi ya bagi saya, secara khusus saya merasakan itu satu bentuk komunikasi yang ada sekarang itu ya. Iya. Baik, Pak. Dan itu pasti semakin kita mungkin istilahnya melatih atau semakin kita membiasakan diri untuk selalu berkomunikasi dengan Allah, itu pasti akan kita menjadi lebih peka begitu ya, Pak ya. Atau apa Ya, saja, ya Pak, betul. yang akan kita rasakan ketika kita benar-benar berkomitmen akan selalu berkomunikasi dengan Allah. Ya, ya, ya tentu saja kalau kita apa, memelihara Hmm. hubungan kita dengan Tuhan atau kita menumbuhkan spiritualitas kita ya, maka ada kepekaan kita terhadap firman Tuhan dan juga kita merasakan bagaimana Tuhan memimpin kehidupan kita, menolong kita dalam setiap keadaan itu, maka spiritualitas kita akan semakin meningkat, kedekatan kita dengan Tuhan gitu ya. Kedekatan itu bukan hanya pada waktu kita uh, ibadah saja di gereja atau pada waktu kita berdoa saja ya, tapi dalam setiap langkah hidup kita pun ya, setiap saat pun kita merasakan bagaimana Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Mhm. Ya. Dalam keseharian kita ya Pak ya, dalam Ya, apapun yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Dan sekarang ini mungkin kita akan melihat sebenarnya output dari ketika kita berdoa atau ketika kita berdialog dengan Tuhan. Kalau yang tadi sudah disebut, misalnya contohnya dulu saat Allah berkomunikasi dengan Musa atau Abraham, kan itu ada setelah percakapan itu kemudian Allah bertindak, kemudian Allah memutuskan sesuatu. Nah, apakah itu juga bisa terjadi dengan kita, Pak, ketika kita berkomunikasi dengan Allah, kemudian apakah akan selalu hasilnya itu adalah perubahan dalam hidup kita, ataukah mungkin Allah juga bisa berubah pikiran, atau bagaimana, Pak? ya tentu saja kalau dari segi hasil Hmm. hasil itu kan dalam pengertian yang lebih apa komprehensif gitu ya, atau lebih mendalam ya, bukan bukan hasil itu dalam arti oh pasti akan kita diberkati selalu secara jasmani gitu kan. Ya, Kan bukan begitu tidak artinya bisa ya, bahwa terukur begitu ya, Pak ya. uh, tetap saja kan kita masih harus menghadapi masalah gitu ya. Iya. Kalau toh kalau misalnya kita sakit juga bisa saja tetap sakit gitu kan. Tidak langsung itu langsung kita Hilang sembuh gitu, Pak. begitu. Ya maunya sih begitu ya, Maunya. maunya kita ya begitu. Tapi seringkali juga yang terjadi tidak seperti itu, bahwa ketika kita sakit pun kita merasakan bagaimana Tuhan itu begitu dekat pada kita gitu loh. Ketika kita kekurangan pun kita merasa bahwa ya memang kita kekurangan, kita menderita juga dengan itu, tapi Tuhan tetap memelihara atau menopang kita. Dan itu sesuatu yang jauh lebih lebih bermakna ya, daripada hanya sekedar kita memahami bahwa oh kalau kita dekat dengan Tuhan, hubungan kita baik dengan Tuhan, tidak ada tidak ada pergumulan di dalam kehidupan kita,
hidup kita baik-baik saja, ya nggak seperti itu juga gitu kan. Iya. Bahwa Tuhan tetap secara natural saja bahwa kehidupan kita berjalan gitu ya. Tetapi Tuhan memelihara kehidupan kita. Ya, itu sesuatu yang sangat luar biasa ya. Sehingga kenapa kita bisa bisa bersukacita ya, bersukacita dengan sungguh-sungguh ya, bukan dibuat-buat, gitu kan. Ya. Kalau Rasul Paulus kan katakan bersukacitalah senantiasa, gitu kan. Itu kan dalam pengertian itu ya, bahwa eh, masalah tetap ada di dalam kehidupan kita gitu ya. Eh, Sakit penyakit mungkin harus kita hadapi gitu ya, tetap kita hadapi, kekurangan tetap kita hadapi, ataupun ada masalah-masalah yang berat yang lain tetap kita hadapi. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, kita merasakan bagaimana Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita. Hmm. Dan itu sangat luar biasa ya di dalam dalam kehidupan orang percaya itu ya, seperti itu ya. Ya itu spiritualitas yang harus selalu dibangun. Ya Pak, jadi sangat memberikan kekuatan ya Pak ketika kita tahu bahwa jadi berkomunikasi dengan Allah, berdialog dengan Allah itu bukan berarti seluruh masalah kita akan lebih ringan atau misalnya hilang sama Ya, sekali, bahwa hidup akan terus tetap berjalan seperti bagaimana biasanya, tetapi ketika kita tahu bahwa Allah itu selalu ada begitu ya Pak ya, kalau kita bisa ya, berkomunikasi terus, dan itu menjadi suatu kekuatan yang luar biasa itu tadi Pak, karena kita merasa ya, kita memang dipelihara seperti itu ya Pak ya. ya, ya. Ya, jadi ini yang harus sepertinya memang sangat digarisbawahi bahwa eh, tujuan kita atau mungkin hasil yang mungkin kita harapkan ketika kita berkomunikasi dengan Allah itu adalah sebenarnya kita mendapatkan kekuatan yang lebih itu tadi. Dan Pak, untuk semakin mempertegas lagi bagaimana sebenarnya ketika kita berdialog dengan Allah, dan mungkin tidak kita sendiri ya Pak, kalau misalnya di dalam persekutuan seperti itu Pak. Kan itu kan Ya. berarti dalam gereja lah ya Pak ya, seperti contohnya Hmm. misalnya dalam ibadah keluarga itu kita juga bisa merasakan begitu ya Pak, bagaimana kita Ya, betul. bersama-sama itu berkomunikasi dengan Allah, dan seberapa penting juga Pak itu bahwa kita membangun dialog dengan Allah tetapi secara bersama-sama dalam persekutuan. Ya, ya. Tuhan kan bisa berbicara dengan kita gitu ya, kepada kita, eh, bisa secara pribadi gitu ya. Artinya bahwa kita langsung eh, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita berdoa secara pribadi ya. Tetapi Tuhan juga bisa berbicara dengan kita ya, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita ya, saudara-saudara kita ya, saudara-saudara seiman, ataupun bahkan orang lain pun bisa juga Tuhan pakai gitu kan. Tidak harus Nah, iman juga ya, memang siapapun. ya, makanya relasi dengan manusia itu juga penting gitu kan. Hmm. Artinya tidak hanya kita berrelasi dengan Tuhan itu secara sempit, karena pokoknya kita bermeditasi ya, Iya. menghabiskan waktu sebanyak-banyaknya bermeditasi karena kita mau dekat dengan Tuhan gitu kan. Iya. Ada kan yang pandangannya seperti itu, makanya jam doanya, wah, mereka membanggakan jam doa saya dengan Hmm. Tuhan itu 10 jam sehari gitu ya. Hmm. Nah, padahal dia berelasi dengan sesamanya itu berarti seberapa gitu kan. Hmm. Ya, padahal itu juga penting juga gitu kan. Karena Tuhan kan juga berbicara pada kita juga bisa melalui orang lain juga ya. Apa yang disampaikan orang lain juga itu menegur kita atau mengingatkan kita kepada firman Tuhan dan sebagainya kan. Nah, menurut saya itu sangat penting. Jadi berkomunikasi dengan Tuhan itu tidak hanya sebatas kita muka dengan muka,
dengan Tuhan, ya, tetapi kita juga berelasi dengan orang yang lain, ya, baik orang yang sesama yang percaya kepada kita itu, ataupun orang yang lain, itu kan itu juga sebagai sesuatu yang sangat penting, ya, bahwa Tuhan bisa memang mengajarkan kita melalui orang lain, gitu kan. Itu bisa jadi juga, gitu ya. Ya Pak, pastinya juga kita dalam kehidupan sehari-hari pernah mengalami itu ya. Saya pribadi juga pernah merasa bahwa diingatkan Tuhan melalui orang lain. Misalnya bahwa ya saya harus lebih bersyukur. Oh ya ternyata saya ini tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Dan kadang-kadang memang itu dari ya orang lain gitu. Entah itu pertemuan atau percakapan dengan orang lain. Berarti yang memang penting dan perlu kita sadari bersama bahwa memang relasi dengan Allah itu sangat penting, tapi bukan berarti bahwa kita membanggakan itu tadi Pak, yang porsi antara kita berdoa terus terhadap Tuhan, tapi juga keluarnya tidak berelasi dengan sesama kita di sekitar, begitu ya Pak ya. Gitu ya. Poin penting juga dalam tentang bercakap-cakap dengan Allah ini. Dan mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Pak, sebagai pesan-pesan penutup dan yang mungkin untuk menguatkan para sobat Askara Channel ini, bagaimana percakapan dengan Allah itu sebenarnya bisa membantu kita itu bertumbuh dalam iman, begitu Pak? Ya, tentu saja yang bisa bertumbuh dengan iman itu jika kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan melalui bagaimana kita merenungkan firman Tuhan itu setiap hari, ya. Karena itu sebagai sesuatu yang menjadi dasar utama untuk kita membangun relasi yang benar dengan Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, memahaminya, dan juga melakukan firman Tuhan, itu kan membuat kita akan bertumbuh. Kita berrelasi dengan Tuhan dengan sebenarnya, dan juga itu artinya juga kita membangun spiritualitas yang benar, ya, dengan Tuhan. Itu menurut saya itu ya sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan, ya, bahwa bagaimana kita harus selalu membangun spiritualitas itu, ya, di dalam kehidupan kita, karena itu yang akan secara berkelanjutan, ya, terus menerus kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Saya rasa itu, ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Enggar. Ini banyak pengertian baru ya yang saya terutama Pak, saya dapatkan dari perbincangan kita kali ini, dan semoga juga Sobat Askara Channel juga bisa mendapatkan inspirasi dan kemudian juga bisa bermanfaat bagi kehidupan beriman para sobat semua. Terima kasih sekali lagi Pak Enggar, dan jangan bosan-bosan ya Pak kalau misalnya kita nanti berbincang kembali di topik selanjutnya di bincang kita. Ya. Terima kasih dan terima kasih Sobat Askara yang sudah bersama-sama kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.